warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai waktu Anda menyaksikan tayangan kami ini. Berjumpa kembali di channel YouTube kami, Sang Tulab atau Sang Pelajar. Nah, pada tutorial kali ini kami akan mencoba menguraikan cara bagi pejabat pengadaan untuk mengumumkan paket pengadaan langsung atau non-tender. Nah, pertama-tama silakan dibuka web browser kita. Lalu pada address bar kita ketikkan alamat LPSC masing-masing. Ya, misalnya lpse.sumberprof.go.id, lpse.jawatimurprof.go.id, dan seterusnya. Ya, lalu klik login sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh admin agensi di LPSE kita masing-masing. Nah, setelah diisikan username, password, lalu kita klik login. Nah, akan tampil beranda. Berarti apabila masih kosong, artinya belum ada paket pengadaan yang diproses atau paket pengadaan masih dalam bentuk draft dan belum diumumkan. Nah, untuk membuat paket baru yang rancangan kontraknya, HPS-nya, dan KAK atau spek teknisnya telah diupload PPK sebelumnya, silakan klik di daftar paket. Nah, akan tampil seperti ini. Nampak statusnya masih berbentuk draft. Kemudian klik buat non-tender. Nah, ini dia. Nampak rincian HPS, kode non-tender. Nah, untuk kualifikasi usaha secara default atau secara umumnya hampir dapat dipastikan bahwa pengadaan langsung ini ditujukan bagi perusahaan kecil, kecuali paket pekerjaan yang secara kompetensi tidak dapat dipenuhi usaha kecil, misalnya untuk security printing atau mungkin pengadaan kendaraan yang hanya bisa dihadirkan oleh dealer atau main dealer yang merupakan usaha non kecil. Nah, kemudian kita akan isi satu persatu dokumen yang ada pada aplikasi SPS ini. Pertama, peserta kualifikasi. Nah, jenis ini berbeda-beda sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Misalnya, izin untuk konstruksi tentu saja ada IUJK dan SBU, gitu kan, sertifikat badan usaha. Untuk perdagangan barang nanti beda pula, ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, dan juga nanti ada perbedaan lagi, misalnya untuk pengadaan alat kesehatan ada izin PAK, penyalur alat kesehatan. Begitu juga nantinya untuk penyediaan jasa pengamanan ada namanya izin BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan, yang diterbitkan oleh Mabes Polri. Begitu juga penyaluran tenaga kerja outsourcing itu memiliki izin operasional dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Ya, seperti itu. Jadi hal ini perlu dipahami. Izin-izin ini silahkan. Izin ini nanti juga bisa dibahas bersama PPK pada saat rapat review dokumen persiapan pengadaan, yang rapat tersebut akan membahas, mengkaji mengenai HPS, rancangan kontrak, dan KAK atau spesifikasi teknis. Tata cara reviewnya silakan merujuk kepada peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Nah, di contoh kita ini adalah pengadaan bahan atau bibit perkebunan, maka ini adalah pengadaan barang. Maka izin usahanya tentu saja yang pertama adalah SIUP, izin usaha perdagangan. Nah, klasifikasi bisa kita lihat di KBLI atau klasifikasi baku lapangan industri yang diterbitkan oleh BPS, yang terakhir adalah edisi tahun 2017. Nah, untuk perdagangan bibit dan bibit benih pertanian ini biasanya berada pada kode 4620 atau perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup. Ya, seperti ini. Nah, silakan dikopikan saja untuk memudahkan. Klasifikasinya pedagang besar hasil pertanian dan hewan hidup. Dan juga terdapat SIUP ini kode pamungkas, ada juga 4690 perdagangan besar berbagai macam barang, atau 4610 perdagangan besar atas dasar balas jasa fee atau kontrak.
Kemudian ditambahkan izin usaha lainnya, TDP atau NIB. Dan selanjutnya, tahun pajak terakhir, maka pengadaan tahun 2020 tentunya adalah tahun pajak 2019. Pengalaman pekerjaan. Nah, untuk pengalaman pekerjaan ini, silakan mengacu kepada standar dokumen pemilihan pengadaan langsung, pengadaan barang. Nah, berdasarkan hal persyaratan pengalaman ini sedikit berbeda dengan Perpres 54 tahun 2010 yang persyaratan minimal satu pekerjaan dalam 4 tahun terakhir, kecuali bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, seperti itu. Namun, untuk pengadaan barang dan jasa lainnya wajib pada era Perpres 16 tahun 2018 ini wajib memiliki pengalaman pada divisi maupun kelompok. Divisi dan kelompok ini mengacu kepada klasifikasi baku komoditas Indonesia KBKI yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 5 buku. Buku 1 sampai 4 itu komoditas barang, sementara buku 5 jasa, komoditas jasa. Nah, kita lihat, kita salin bahasa dari SDP. Kita cari saja divisi. Nah, ini dia. Inilah yang akan kita salin ke persyaratan pengalaman di aplikasi SPSE. Divisinya bisa ditentukan langsung atau mungkin di spek teknis juga bisa. Ya silakan, nanti pada kesempatan yang lain insya Allah akan kami coba uraikan contoh pemilihan divisi dan kelompoknya. Nah, kita copy paste saja dulu. Nah, ini pengalaman pekerjaan. Ya, pengalaman pekerjaan di sini akan nampak penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Ya, 1 tahun terakhir ini adalah terhitung sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran serah terima dari pekerjaan yang 1 tahun terakhir tersebut. Ya, misalnya kita pembukaan penawarannya terhitung misalnya tanggal 10 Oktober misalnya 2020, maka pengalamannya minimal itu serah terimanya pada tanggal 10 Oktober 2019. Apabila sesudah itu justru tidak masalah, misalnya November atau Desember. Ya, dan juga pengalaman pada penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok atau grup yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, baik lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Jadi memang inilah bahwa perusahaan baru tidak boleh diwajibkan untuk memiliki pengalaman yang bisa dicari melalui pekerjaan di swasta ataupun subkontrak dengan perusahaan menengah ataupun ya perusahaan yang setingkat di atasnya. Ya, atau juga bisa melalui pengadaan yang tidak menggunakan evaluasi kualifikasi seperti pengadaan yang menggunakan bukti perjanjian di bawah 10 juta ataupun antara 10 sampai 50 juta. Nah, ini tenaga ahli apabila ada persyaratan di peraturan yang mengatakan bahwa suatu perusahaan wajib memiliki tenaga ahli A tetap misalnya, maka ini diisikan. Begitu juga tenaga teknis. Misalnya pada jasa konstruksi itu ada persyaratan memiliki PJT, penanggung jawab teknis. Ini merupakan persyaratan pada peraturan Menteri PU dan juga peraturan LPJK. Ini bisa diisikan. Namun apabila tidak ada persyaratan seperti itu yang berhubungan dengan kualifikasi badan usaha, maka bisa kita kosongkan. Begitu juga dengan fasilitas perlengkapan atau peralatan apabila ada aturan yang mewajibkan peralatan minimal yang harus dimiliki misalnya, itu bisa kita isikan. Kalau tidak, kita lewatkan saja. Lalu klik simpan. Nah, akan tampil persyaratan kualifikasi telah tersimpan. Lalu kita klik kembali. Nah, di sini masa berlaku penawaran kita isikan disesuaikan dengan masa berlaku penawaran pada dokumen pemilihan LDP nanti yang akan dibuat oleh pejabat pengadaan. Nah, kita anggap misalnya 30 hari kalender, lalu klik simpan.
Nah, langkah acuan kerja, spek teknis dan gambar, serta rancangan kontrak akan otomatis menyesuaikan dengan SDP, ya dengan apa yang telah diupload oleh PPK. Selanjutnya dokumen penawaran teknis. Nah, ini cukup banyak dokumen penawaran teknis, maka untuk memudahkan bisa kita pilih saja agar tidak apa agar sinkron dengan syarat teknis di dokumen pemilihan. Bisa kita klik saja tambah syarat teknis. Nah, ini dia sesuai dokumen pemilihan pada poin 83 karena nantinya apa-apa dokumen penawaran teknis ini akan diuraikan pada poin 8.3 pada dokumen pemilihan yang disusun oleh penyelenggara pengadaan. Nanti kita akan lihat bersama. Nah, kemudian harga wajib dicentang salah satunya kalau barang ya cukup daftar kuantitas dan harga. Sementara analisis harga satuan dan itu untuk pekerjaan konstruksi dan rincian komponen remunerasi personel itu untuk jasa konsultansi. Nah, kita klik simpan. Persyaratan dokumen tersimpan. Kita kembali. Oke. Nah, selanjutnya kita finalkan dokumen pemilihan pejabat pengadaan. Nah, ini dia dokumen pemilihan yang telah diunduh dari inaprog.id, webnya LKPP. Pertama, kita hilangkan dulu lambang Garuda. Ini, karena dia nanti akan ditetapkan sebagai dokumen. Di blok saja. Kemudian diisikan. Nah, isikan nama paket, copy pastikan saja supaya tidak salah. Nah, seperti ini. Besar bila diperlukan. Pejabat pengadaan pada silakan diganti. Nah, ini dia. Oke, nah ini kata-kata standar karena dia ditetapkan menjadi dokumen. Silakan dihilangkan kata-kata standar. Dokumen pemilihan pengadaan langsung barang. Nah, ini dia. Undangan bisa kita lewati karena undangan nanti akan menyesuaikan dengan jadwal yang disusun pada aplikasi SPST. Ada IKP, satu kualifikasi. Nah, ini izin usaha sebagaimana tertentu dalam LDP, bidang pekerjaan, TDP, ya seperti tadi. TDP sekarang bisa diganti dengan NIB, nomor induk berusaha, NPWP, dan pajak tahun terakhir. Juga mempunyai tempat usaha, fakta integritas, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, ini juga dimungkinkan untuk usaha perorangan memiliki KTP, NPWP, dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. Nah, ini divisi dan kelompok tadi yang telah kita uraikan. Nah, untuk dokumen penyiapan dokumen penawaran, dokumen administrasi, seperti itu. Nah, ini dokumen penawaran teknis. Nah, ini bisa tidak seluruhnya kita gunakan. Maka untuk lebih tepatnya penetapan persyaratan ini silahkan dibahas bersama dengan PPK pada saat review dokumen persiapan pengadaan. Karena mungkin tidak seluruhnya akan digunakan. Misalnya barang yang benih, standar produk ini misalnya SNI. Nah, itu kan tidak seluruhnya SNI barang-barangnya, garansi, tidak seluruh barang memiliki garansi, asuransi, mungkin asuransi pengiriman barang, asuransi barang. Ini silakan disesuaikan. Sertifikat izin hasil uji mutu teknis, nah, silakan. Layanan penjual, tidak semua barang juga memiliki layanan penjual. Ini didiskusikan bersama PPK dan nanti ditandatangani bersama berita acara rapat persiapan dokumen review dokumen persiapan pengadaan. Nah, kita asumsikan saja ini karena barangnya sederhana, kita hapus seperti ini. Nah, sehingga tersisa hanya 3 spesifikasi teknis barang ditawarkan berdasarkan contoh brosur dan gambar-gambar ya. Ini bibit, bisa nanti gambar bibitnya, gitu. Spek teknis bibitnya, mungkin varietasnya apa, tingginya berapa, gitu kan. Nah, seperti itu. Jangka waktu penyerahan pengiriman barang, identitas. Nah, ini identitas jenis tipe dan merek. Mereknya ini mungkin ya tadi bisa diganti dengan varietas. Nah, pengadaan langsung sebagaimana kita nyatakan sebelumnya, memungkinkan untuk disebutkan merek ya, sebutkan saja mereknya langsung. Mungkin bibit perkebunan merek varietas apa misalnya gitu.
sesuai varietasnya. Nah, ini tadi yang maksud dari dokumen 83 yang diuraikan pada dokumen pengenalan teknis di SPSE. Nah, selanjutnya kita pilih kode RUP. Nah, untuk kode RUP silakan dibuka sirup.lkpp.go.id. Tahunnya dipastikan dulu. Ya, kemudian klik di rekap. Silakan dipilih kementerian, lembaga, provinsi, kota, kabupaten, dan seterusnya. Kita kabupaten, kita klik kabupaten. Lalu untuk mempercepat bisa kita klik di kolom pencari. Misalnya ini. Nah, ini tampak pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Klik pada angka paket. Nah, bisa dijadikan status entry supaya lebih banyak. Kemudian kita ketikkan nama OPD di bawah. Dinas Pertanian. Kemudian kita untuk memudahkan juga bisa kita ketikkan pengadaan langsung. Oke, hanya yang muncul hanya pengadaan langsung. Nah, ini dia tadi belanja benih atau bibit tanaman perkebunan. Kode RUP-nya ini 187071760. Nah, kita klik dipastikan saja. Nah, seperti itu. Nah, ketik belanja bahan atau bibit tanaman perkebunan. Ini. Nah, ini uraian singkat paket pengadaan sesuai dengan spek barang akan adakan. Seperti itu. Nah, ini ketika nomor pengadaannya, nomor pengadaan. Nah, ini apabila perangkat daerahnya memiliki web, silakan diisikan. Apabila tidak, dikosongkan saja. SC-nya. Nah, ini sumber pendanaan sinkron ini dengan rancangan kontrak. DPA. Setelah izin usaha, silakan disinkronkan dengan persyaratan kualifikasi yang telah diisikan pada aplikasi SPSE Persingkat 3. SIUP, PDP atau NIB. Nah, ini kita copy saja supaya seragam besar hasil pertanian dan hidup SIUP-nya. Nah, seperti itu. Bidang pekerjaan ini. Misalnya pertanian. Hubungan dengan pertanian dan perkebunan ya, atau perdagangan juga memungkinkan. Nah, ini masa berlaku surat penawaran disinkronkan dengan yang telah disusun pada dokumen
penawaran. Pada dokumen SPSE versi 43. 30 hari tadi telah kita susun. 30 hari kalender. Nah, ada keterangannya, perkiraan waktu sampai penandatanganan SPK. Nah, jangka waktu pengiriman barang ini sinkron dengan rancangan kontrak dan spesifikasi teknis atau KK yang telah disusun oleh BPK. Tadi kita telah uraikan 60 hari kalender. Nah, ini oke, spek teknis dan data-data harga telah diupload di sistem. Selanjutnya kita sama dengan rancangan kontrak, tinggal kita PDF-kan. Save as PDF atau juga bisa melalui aplikasi online seperti I Love PDF atau Small PDF. Ya, silakan sesuai yang kita inginkan. Ya, apabila selesai silakan ditutup. Kemudian kita kembali ke SPSE versi 43. Kita isi dulu jadwal. Isi jadwal, misalnya jadwalnya adalah tanggal 19. Dokumen untuk pengadaan langsung ini jadwal disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan karena tidak ada aturan bakunya. Sementara untuk tender dan seleksi ada uraian jadwalnya sebagaimana diuraikan pada peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Oke. Silakan saja apabila terdapat keraguan menyusun jadwal dapat dikoordinasikan dengan UKPBJ masing-masing. Atau juga kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar di bawah. Ini negosiasi. Untuk penandatanganan kontrak juga bisa dikasih rank. Nah, apabila selesai, klik simpan. Akan muncul data jadwal non-tender telah tersimpan. Lalu klik kembali. Nah, apabila jadwal telah diisi dan semua persyaratan dokumen pemilihan telah diisi, maka akan muncul tombol upload. Tombol upload ini, disinilah kita akan mengupload dokumen pemilihan yang tadi telah kita isi dan PDF-kan. Nah, beri saja nomor pemilihannya, itu. Nah, apabila sudah, silakan diklik upload dokumen. Nah, akan berganti menjadi dokumen pemilihan. Kemudian ini survei harga pembanding pejabat pengadaan sebagaimana diuraikan oleh Perlem Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 bahwa apabila sumber informasi tersedia, pejabat pengadaan membandingkan kualitas dan harga dari sekurang-kurangnya 2 sumber informasi. Nah, silakan apabila ada dimasukkan di sini survei harga pembandingnya, bisa melalui internet ataupun juga berkunjung ke toko misalnya, dan ya sebagai bermacam sumber harga lainnya. Nah, selanjutnya kita pilih penyedia. Silakan masukkan namanya,
Kemudian kita pilih salah satu penyedia. Klik di atas simpan. Oke, berhasil simpan draft penyedia. Lalu klik kembali. Nah, akan muncul nama penyedia, NPWP, email, telepon, dan alamat. Nah, setelah semuanya selesai, maka akan muncul persetujuan di bawah fakta integritas yang harus disetujui pejabat pengadaan sebelum mengumumkan paket non-tender. Silakan diklik mengumumkan paket non-tender. Oke, nah seperti ini akan muncul status checklist bahwa telah diumumkan dan akan tayang nanti pada jadwal yang telah ditentukan. Maka apabila telah di-entry, paket yang telah di-entry tadi akan muncul di beranda. Nah, seperti ini. Namun dengan status paket belum dilaksanakan karena jadwalnya belum sampai atau masih beberapa waktu lagi gitu. Ya, demikian dulu sekilas penjelasan dari kami. Semoga ada manfaatnya. Atas segala kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Bila sekiranya video kami bermanfaat, mohon disilakan share, like, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Salam jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.